kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu finalis Putri Muslimah Purwakarta tahun 2024. Finalis Putri Muslimah ini merupakan salah satu mahasiswi tahun kedua di STIAS Indonesia Purwakarta yang sangat luar biasa, begitu banyak prestasi dan banyak menginspirasi, yaitu Teh Diana Fitria. Halo Teh, gimana kabarnya? Gimana Teh perjalanannya, Mas ya? Iya, biasa ya di Purwakarta kayak gitu. Sesuai CV yang ada di sini, Teteh itu tinggal di Cijantung Jakarta Timur. Ya, sebenarnya kalau aslinya itu rumah di Cijantung Jakarta Timur. Cuman sekarang lagi ada rumah juga di Pleret, jadi tinggal di Pleret. Oh gitu ya Teh. Aku juga orang Pleret. Oh iya. Gimana tuh kalau boleh tahu? Di ini Cibogo Girang. Oh, Cibogo Girang. Ayo, udah apa lagi? Teteh, kalau baru Teteh di sini mahasiswa semester 5. Iya. Berarti angkatan tahun 2022 ya? Iya. Keren banget. Teteh itu masuk kelas karyawan, e-learning atau magang? Masuk kelas weekend eksekutif. Iya. Femia. Sabtu Minggu. Oh iya. Iya. Kebetulan Sabtu Minggu, cuman ada rencana semester 5 ini baru mau masuk e-learning. Iya. Mungkin sibuk kali ya. Kegiatan. Teteh, kalau boleh tahu kelahiran kamu berapa? Kelahiran 2003. Oh, 2003. Berarti beda setahun sama. Oh iya. Teteh kalau boleh tahu, Teteh itu tinggal di Pleret berarti udah lumayan lama ya? Pas baru pertama masuk kuliah aja. Jadi aku SMA di Jakarta. Teteh SMA di Jakarta? Iya. Berarti tahu informasi STIAS ini dari Instagram kah? Atau ada kenalan orang gitu? Rekomendasi orang tua sih. Keren banget semuanya. Padahal Jakarta tuh dominan kampus-kampus. Iya. Ya. Iya. Tapi keren sih masuk STIAS. Bangga banget. Tapi kegiatan sehari-harinya kan kuliahnya itu Sabtu Minggu nih. Iya. Nah, kegiatan Senin sampai Jumatnya. Nah, kegiatan Senin sampai Jumat biasanya aku ini sih kalau kerja terus dibarengin sama biasanya freelance kayak visit lokasi atau ada freelance biasanya model news kayak gitu. Iya. Cuman kalau yang pasti itu seminggu tuh kerja. Teteh kalau boleh tahu bisa diceritakan secara singkat nggak sih? Kan Teteh ini finalis Putri Muslimah tahun 2024 ya, kalau nggak salah pelantikannya itu baru bulan depan ya? Iya. Seingat aku ya. Boleh diceritakan nggak sih perjalanan gitu? Lika-likunya pertama kali masuk Putri Muslimah. Ya, pas pertamanya iseng aja sih, kan kayak pengen ngambil resiko baru gitu kan ya. Setiap perjalanan kan harus ada resiko, jangan lurus-lurus aja. Biar seru. Iya. Terus kebetulan ternyata ada ini kan, ajang Putri Muslimah. Nah, aku ngerasa ini tuh ada passion akunya. Ada passion aku, akhirnya aku ikutan lah. Lika-likunya sih pasti banyak ya, seru banget. Pasti kayak ada karantina, kita belajar catwalk, personal branding, makanya belajar lebih banyak lagi dari teman-teman juga kan banyak finalis yang lain ya. Nah di situ kita belajar lagi satu sama lain, dari ada yang udah kerja, ada yang masih SMA kan sharing-sharing gitu lebih seru ya. Ya dari relasi-relasinya juga. Terus akhirnya aku juga nggak nyangka sama sekali karena ya udah gitu, nggak yang benar-benar ambisi harus menang gitu, cuman pengen nambah pengalaman aja. Finally akhirnya pas grand final ternyata alhamdulillah udah rezekinya mungkin ya. Itu perjalanannya berarti panjang banget ya Teh ya, nggak tidak mencapai 1 bulan mungkin ya, pasti lebih ya? Iya, lumayan sih. Bakat apa sih yang harus benar-benar minimal kita punya kalau misalkan kita itu mau ikutan Putri Muslimah? Sebenarnya kalau di Putri Muslimah kan biasanya kalau di ajang-ajang pageant itu suka ada unjuk bakat gitu-gitu ya. Iya. Cuman kalau di Putri Muslimah sendiri nggak ada unjuk bakat.
Tapi dia itu lebih ke personality, kayak dari attitude, cara kita ngobrol sama orang di situ juga. Cuman kalau masalah bakat kayaknya yang paling utama ini sih public speaking. Oh, Iya. Tapi bukan di Putri Muslimah aja sih, kayak public speaking itu sebenarnya harus setiap orang tuh harus punya ya. Nomor satu ya itu Iya, ya. soalnya emang penting banget. Iya, bener sih. Kalau aku lihat di CV-nya lagi itu, Teteh itu pernah menjadi guru juga ya? Iya. Guru bahasa Inggris? Waktu abis lulus banget, aku kebetulan aku kan ke kampung Inggris Parek. Iya. keren Karena banget. sekitar 5 bulanan, 6 sampai 5 bulanan lah di sana. Lumayan seru banget ya di situ. Nah dari situ kan sayang ya kalau misalnya kita nggak ngebiarin itu abis belajar, biarin aja gitu ya. Kebetulan terus kata mama aku mendingan disalurin dulu aja lah ilmunya gitu, ngajar kayak di boarding school gitu, cuman kayak private Englishnya, bukan bener-bener guru sekolah gitu. Bisa keren banget ya, 5 bulan loh. terus Teteh juga pernah jadi duta genre 2023 ya? Kebetulan Boleh nggak sih Teh diceritain pas jadi duta genre? awal mula Teteh di duta genre. Iya sih, aku tuh emang sebenarnya dari kecil suka gitu kayak ikut pageant catwalk, cuman emang nggak disalurin gitu sama orang tua. Tapi kita nggak beda dari diri sendiri gitu ya. Nah pas masuk SMA, aku kan SMA pesantren nih. Masya Allah. Masya Allah, siapa sangka loh. Kalau bakat tuh kayaknya, kalau aku sendiri ya, bakat tuh jadi kurang berkembang gitu Iya. pas aku SMA aku, jadi kayak ya udah gitu. Karena terbatas kan. Iya. Nah, Nah, pesantren juga kan? pas keluar ini, pas lulus SMA, aku tuh kayak apa ya, kayak sayang banget nih, kayak apa sih skill aku tuh kayak nggak bisa apa-apa gitu ya. Iya. Akhirnya aku tuh terinspirasi dari kakak tingkat aku juga di sini, Teh Salsabila Iskandar. Yang duta genre juga, iya. Akhirnya di situ aku ikutan lah. Aku bingung pertamanya apa, kirain aku tuh cuma ajang pageant, ya udah pageant aja gitu. Pageant kan cuma catwalk biasanya Iya. gitu ya. Akhirnya aku ikutin tuh. Aku daftar ke kecamatan, di kecamatan penyeleksian dulu. Alhamdulillah aku kepilih ke kabupaten. Nah di sana ternyata di duta genre itu bukan cuma catwalk gitu-gitu doang, tapi di sana tuh lebih banyak ilmu yang didapat. Kan di sana tuh perihal kayak kesehatan remaja, ya, usia pernikahan kayak gitu-gitu. Nah di situ aku sebelum masuk duta genre aku tuh nggak belajar sama sekali, nggak tahu tuh genre itu isinya apa. Iya. Gitu. Nah aku tuh belajar lagi tuh pas masuk genrenya aja. Tapi sampai itu ya, kayak duta genre tuh sampai ke sekolah-sekolah gitu Iya. ya, mengedukasi gitu ya. Iya, seru banget. Iya, soalnya teman aku juga masuk duta genre. Ah, iya. kebetulan. Ya benar-benar bermanfaat banget sih, bukan cuma Iya. kayak fisik aja. Keren banget Ya. sih itu, asli. Aku salut banget gitu ngelihatnya. Keren gitu. Organisasi apa sih Teh yang pernah Teteh ikuti di kampus ini? Kalau di sini kebetulan aku ikutan mahasiswa seni dan sastra Manis. Iya. Sampai sekarang? Ya, sampai Oh, sekarang. sampai sekarang. Berarti ikutannya yang nyanyi kayak gitu apa gimana? Kebetulan aku juga nggak tahu ya skill aku tuh apa gitu ya. Iya. Cuman aku ikut ke ini sih, divisi teater. Oh, keren banget. Tadi Tete suka ya? Suka Ya lumayan. teater Ya. ya? Acting. Terus Teteh juga host live streaming juga. Iya. Tapi dulu apa masih juga sekarang? Sekarang, oh masih. Kebetulan aku kerjanya emang pas live streaming di skincare gitu. Oh, skin. Di Purwakarta? Di Citalang. Oh, Lumayan ya. Oh iya, Teteh itu kan rumah di Pleret ya. Berarti kalau misalkan ada kuliah gitu ya, kampus atau kan Teteh itu PP dari Pleret ke Purwakarta gitu. Iya. Cuman kebetulan karena sekarang kerja dikasih tempat tinggal ya di Citalang. Jadinya ya tadi berangkat dari Citalang. Berarti kita stay-nya sekarang di Citalang. Iya. Seneng banget disediain tempat. Kita kalau boleh tahu,
seputar endorse ya. Iya. Gimana sih cara mendapatkan endorsement pertama kali dan ada minimal atau maksimal followersnya nggak sih? Sebenarnya kalau minimal maksimal followers enggak ya. Pertamanya itu kita ngejual diri, maksudnya kayak personal branding kita di Instagram kita. Di mana sih tempat kita tuh, apakah kita tuh lebih cocok di kayak endorse makanan atau skincare atau hijab. Jadi kita tuh bikin Instagram kita, feed kita, story Instagram kita tuh menariknya tuh di bidang apa. Nah nanti kan kalau misalnya kita udah banyak bikin konten gitu-gitu ya, followers tuh ngikutin sendiri nggak sih? Iya. Ya kan? Ngikutin sendiri. Nah dari situ biasanya ada brand-brand yang enggak terpatok sama followers juga, jadi kayak ngeliat kontennya juga udah bagus, jadi dia tertarik gitu buat endorsement. Berarti itu tuh kayak kita itu ditawarin gitu ya? Iya. Jadi bukan kita yang menawarkan. Iya. Gitu. Cuman kita bisa secara tidak langsung kita tuh menawarkan sebenarnya di feed Instagram, di story gitu ya kan. Cuman nggak menawarkan secara langsung gitu. Terus Teteh juga kan seorang mahasiswi, konten kreator juga, terus kerja juga kan, terus sekarang lagi menjabat jadi Putri Muslimah. Gimana sih tips dan cara Teteh memanage waktu Teteh? Iya, itu salah satu yang benar-benar susah ya manage waktu tuh. Kadang kita tuh Senin sampai Jumatnya kosong banget gitu ya, tapi pas Sabtu Minggu semuanya aja dong. Iya, jadi full gitu ya. Kalau manage waktu versi aku sih, aku biasanya benar-benar bikin jadwal yang kayak to-do list, yang hari ini tuh mau dilakuin apa, besok tuh apa, terus kalau misalnya jadi nggak bisa ngedadak gitu. Iya, cuman pasti ada aja sih yang dadakan ya. Kalau kerja berarti itu setiap hari ya kerja? Iya, setiap hari. Memang Kalau buat live streamingnya itu kan di shift apa gimana? Iya, ada shift. Shiftnya itu dua shift dari, kalau shift 1 itu dari jam 6 sampai jam 3 sore. Iya. Kalau misalnya malamnya jam 3 sore sampai jam 12 malam. Masya Allah, Lumayan. itu yang nontonnya kalau misalkan malam ramai juga. Iya, malah main malam. benar-benar banget ya biasanya memang sih. Kayak kalau kita lihat live ya. Iya, benar. Malam itu ya. Sangat aktif-aktifnya. Nah, kan Teteh tinggalnya di Cijantung Jakarta tuh. Tapi kok bisa ya ikutan Putri Muslimah di Purwakarta? Nah, kebetulan Putri Muslimah itu nggak ada persyaratan harus domisili di sini. Tapi kalau misalnya, terus aku kebetulan udah lama juga tinggal di sini, jadi rekomendasinya kuliah di Purwakarta gitu. Tapi domisilinya itu udah pindah apa masih domisili Jakarta tapi tinggalnya di sini? Domisilinya di Jakarta sih, tapi tinggal di sini. Aku mulai ngeliat CV itu bukan Cijantung Purwakarta. Iya, soalnya kan ada juga ya. Iya, Oh iya, iya. ada. Pas aku lihat, oh Jakarta Timur. Jauh banget. Kok bisa ke sini? Sebenarnya kalau dari kecil sih di ini ya, di sini. Cuman emang pas SMA kan bikin KTP tuh Iya. di Jakarta. Oh, Jadi domisilinya di sana. sebenarnya aslinya tinggal di sini. Iya. Cuman karena KTP Jakarta gitu. Ada perbedaan nggak sih teh antara sesudah atau sebelum menjadi Putri Muslimah? Jelas ada banget. Kayak orang lain tuh lebih ngeliat kita gitu ya, lebih kayak aware gitu. Oh dia tuh gini, bisa gini. Walaupun emang sebenarnya kita itu nggak ada apa-apanya. Cuman kalau misalnya udah ada detail gitu, kayak misalnya Putri Muslimah, iya, jadi orang tuh udah ngeliat kita. Oh ini Putri Muslimah nih gitu. Tapi emang iya loh, aku awalnya nggak tahu tadi ya. Pas aku lihat di Instagram, wah ini mahasiswa STIES, yang mana gitu. Terus diposting juga kan di Manis. Iya. Awalnya kalian keren banget gitu. Berarti tante tuh TGZ juga ya? TGZ Putri Muslimah. ya 2023. Kalau TGZ itu Miss Muslimah, kan ada beda tuh. Kalau aku Putri Muslimah. Beda. Kebetulan angkatan pertama ini Bajak. Tapi itu waktu
karantina gimana sih teh pas jadi putri muslim? Kalau kebetulan karantinanya pas putri muslimah itu nggak nginep ya, cuman sehari aja, dan itu tuh kita pertama ngelakuin yang tadi aku bilang, sharing kayak tentang personal branding, attitude kayak gitu-gitu. Nah terus kita latihan catwalk sama public speaking sih, udah gitu doang karantina. Tapi jadi putri muslimah itu kita harus banget bisa make up gak? Apa gimana tuh? Iya sih. Cuma nanti di sana kita belajar, bukan sebelum putri muslimah tuh bisa aja nggak make up nih. Cuman kita harus belajar lah pasti. Make up itu sebenarnya walaupun katanya harus natural gitu, cuman ya tetap aja ya. Sakit ya. Itu tuh suatu nilai juga gitu dari kita kalau kita tuh mau nyiapin penampilan kita gitu, diri kita sendiri terutama. Terus motivasi apa sih yang bikin Teteh itu berani nih buat ikutan putri muslimah? Terus kan putri muslimah juga itu angkatan pertama ya, Iya. pasti kayak gimana gitu, kayak mau nanya ke siapa, dah kan baru pertama kali juga. Iya. Kebetulan kalau motivasi kayaknya dari apa ya? Dari diri kita, dari aku sendiri gitu ya. Aku tuh kayak hidup aku tuh kayak iya yang tadi aku bilang, kayak lurus-lurus aja gitu, pengen banget gitu mungkin. Dari sebelumnya aku juga sering ikutan ajang fashion show kayak gitu. Cuman emang belum pernah menang. Jadi setiap ajangnya aku cobain, dan aku tuh beberapa kali nggak menang sama sekali gitu ya. Terus aku coba nih, kayaknya ini tuh passion aku. Aku tuh harus nyobain satu kali aja, setidaknya tahun ini gitu, buat menangin satu ajang gitu. Ternyata alhamdulillah aku dapat gitu. Berarti Teteh pertama kali nge-endorse tuh sebelum jadi putri muslimah atau pas setelah jadi putri muslimah? Sebelum sih, Dari sebelum juga Iya. udah dapat endorse ya. Itu bisa kebilang sebelum sama sesudah tuh lebih membludak sesudah kali ya. iya lebih apa ya, jadi nilai plus gitu ya. Terus biasanya yang endorse Teteh itu kayak skincare aja, atau baju aja, atau segala bidang juga boleh kayak gitu. Sebenarnya segala bidang aja boleh, cuman kebetulan aku baru pernah paling visit lokasi, endorsement kayak fashion, kayak kerudung, baju gitu, sama skincare paling kayak gitu, seputar wanita. Terus ini ada pertanyaan Q&A dari Q&A dari followers Instagram ya, kebetulan ada 6 atau 7 pertanyaan Teteh ya? sih kayaknya. Kayaknya Banyak sih Teh sebenarnya, cuman kita pilih lah ya. Nyamain sama tema juga ya. Tentang ini. Bertanya, nama IG-nya itu Padilla 4115. Bagaimana cara membagi waktu Teteh antara kuliah, bekerja, dan kesibukan endorse lainnya? Ya, aku biasanya kayak yang tadi aku bilang, Iya. aku buat to-do list, tapi benar-benar si jadwalnya itu harus pas gitu. Kalau misalnya emang ada janji pertama, aku ada janji dulu lah nih, misalnya aku janji buat ngelakuin endorse jam segini di hari ini. Kalau ada janji baru gitu, pengennya tanggal segitu juga, hari itu juga, mungkin aku mau sampingkan dulu itu. Kayak gitu, pokoknya harus benar-benar tercatat, to-do listnya benar-benar pas lah gitu, jangan sampai bentrok ya. Karena capek, kita kan nggak bisa dibagi dua ya. kita cuma satu. Dengan Selanjutnya- itu banyak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Tommy. Apa hal yang pertama kali harus dilakukan ketika kita ingin membuka endorsement? Pertama, kita tuh harus percaya diri ya pastinya. Percaya diri harus banget itu. Buat bikin feed, bikin IG story itu tentang hal yang positif-positif aja deh. Kayak hal yang skill kita benar-benar expose gitu. Yang baik-baik yang ada di diri kita itu expose, walaupun emang pastinya agak selalu baik ya. Iya. Tentang public speaking kita bagus, kita expose. Atau misalnya kita bisa dance gitu, kita expose aja nih, gue tuh adanya di sini nih gitu. Ya. Iya. Cuman ya fokus sama hal-hal yang baik di diri kita,
Ya maksudnya kalau pasti ada yang jelek, cuman nggak perlu orang lain tahu lah gitu ya. Terus ini ada dari Pi Agis. Seberapa berpengaruh titel winner Miss Muslimah untuk diri kamu dan untuk kamu? Ini Miss loh, bukan Putri. Oh. Tapi mungkin Putri Iya. juga ya, karena nggak tahu. Gimana tuh? Lumayan berpengaruh banget sih. Ke diri aku sendiri, orang lain lebih ngeliat gitu ya, mungkin kayak oh Putri Muslimah nih gitu. Dari kampus juga mungkin ya, mungkin menambah mahasiswa yang berprestasi gitu. Dan menurut aku kayak dari Putri Muslimah kayak mungkin followers juga naik ya. Terus ada beberapa brand yang lebih percaya gitu pas kolaborasi. Oke, selanjutnya itu ada pertanyaan dari Teh Rekamina. Perubahan seperti apa yang dirasakan setelah mendapatkan gelar Putri Muslimah? Banyak sih, kitanya juga lebih percaya, aku lebih percaya diri ya, aku lebih percaya diri, terus aku lebih ngejaga lagi lifestyle aku, terus apa yang harus aku expose itu aku harus lebih jaga lagi ya, karena gak mungkin harus berjungkir balik ya, berbeda banget gitu ya sama masa Putri Muslimah kayak gini sih gitu ya. Kita harus meminimalisir pandangan jelek orang. Terus ini ada Ilham Maulid _ apa yang membuat Teteh ingin menjadi Putri Muslimah? Sebenarnya nggak ada kemauan tersendiri pengen jadi Putri Muslimah gitu. Cuman aku pengennya pengalamannya, pengen relasinya, pengen ilmunya gitu dari Putri Muslimah tuh kayak Putri Muslimah Purwakarta gitu, kayak ada kita tersendiri gitu dari diri aku, dan aku bisa matokin nih aku tuh harus seperti apa gitu kan kalau dari Putri Muslimah. Nah, ada pertanyaan terakhir nih Teh dari Ika JR. Gimana sih Kak tips menjadi Putri Muslimah produktif dalam menghadapi tantangan zaman? Aduh, itu ada. Soalnya kalau misalkan udah megang HP itu kan kayak gak bisa produktif. Ngomongin apa nih? Jangan apa nih? Takut. Nah, kalau produktif tersendiri dari diri kitanya sih. Kadang emang kalau misalnya udah kita tuh kelamaan diem gitu, kayak udah PW aja gitu ya, nyaman, comfort gitu. Kalau aku sendiri tuh, kita tuh sebenarnya emang harus lebih bisa nge-handle diri kita. Kita tuh harus produktif nih ngelawannya tuh, jadi emang harus ngurangin si ponsel ini sih, kayak buat scroll TikTok kayak gitu-gitu ya. Aku biasanya kalau lebih produktif itu harus ada sesuatu yang matok aku nih. Kalau aku nggak kerjain ini, aku bakal gimana nantinya? Aku pikirin gitu ke depannya. Dan benar gitu, aku tuh pernah beberapa minggu benar-benar kayak nanti aja. Dan benar-benar kayak sayang banget ini kalau nggak dilakuin ternyata kayak gini gitu. Aku ketinggalan banget. Yang pastinya kalau biar kita tetap produktif, handle diri kita sendiri sih. Bener-bener kayak matokin, ngejadwalin. Kalau kamu gak ngelakuin ini, kamu bakal gimana? Kalau kamu lakuin ini, kamu bakal gimana gitu. Benernya itu sih. Buat mahasiswa, khususnya buat Gen Z, Motivasi buat mahasiswa Gen Z gitu terutama. Boleh nggak sih kita minta motivasinya? Baik. Motivasinya kayak harus lebih percaya diri. Percaya diri itu bukan tentang kayak kepedean gitu, cuman kayak percaya diri kita itu bisa gitu. Walaupun kita mungkin orang lain nggak ngeliat kita, cuman kita yang tahu diri kita. Jadi jangan pernah nyerah sebelum masuk ke tantangannya gitu. Cobain dulu aja, ambil resiko sebanyak-banyaknya, ambil pengalaman sebanyak-banyaknya, biar kita tahu diri kita tuh ada di mana gitu. Kalau misalkan dari segi keluarga tuh kan ngelihat Teteh kayak sibuk kuliah, kerja, terus ya segala dengan kesibukan Teteh itu kayak nge-support apa gimana? Kalau pertama kebetulan orang tua aku yang salah satu yang fanatik ya. Awalnya aku juga kurang disetujuin perihal kayak ikut modeling kayak gitu-gitu. Cuman aku jelasin lagi, ngeyakinin ke orang tua aku bahwa kalau aku ikut kayak gini aku nggak bakal ngelepas hijab gitu, nggak bakal
melenceng lah, bakal tetap di diri aku, cuman ke modeling cuman versi aku gitu. Jadi mengembangkan Enggak. Jadi akhirnya orang tua aku setuju setelah aku ngebuktiin aku bisa nih, aku dapetin menang ini, dan sampai sekarang alhamdulillah aku berhijab. Karena memang susah ya buat ngiyakinin orang tua tuh, apalagi kita sibuk kayak gini Iya. gitu ya. Sampai kadang kalau kerja juga kerja mulu gitu. Iya. Itu bikin bingung juga sih sebenarnya ke kitanya. Mungkin itu beberapa pertanyaannya Q&A dari followers juga dari kita gitu ya. Sebelumnya Teteh terima kasih telah meluangkan waktunya di hari weekend ini di tengah kesibukan Teteh ya. Menyempatkan hadir ya di acara podcast The Talk gitu ya. Terima kasih juga telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, mendapatkan banyak inspirasi dan memotivasi kita ya, khususnya mahasiswa STI Syariah Indonesia Purwakarta. Semoga kita bisa mengikuti langkah Teteh selanjutnya. Semangat ya. Sehat-sehat Teteh. Ya.